Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan terhadap setiap amalan yang telah dikerjakan oleh umat manusia selama di dunia. Namun sayangnya, tidak semua manusia bisa merasakan nikmatnya surga. Tentu saja surga hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17 yang artinya, tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang indahnya surga, begitupun dengan neraka. Dapat dijelaskan bahwa surga adalah tempat keabadian dan kemuliaan. Sentral kenikmatan luar biasa akan dirasakan setiap penghuninya sebagai balasan yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, surga tidak sembarang orang bisa menikmatinya. Terdapat orang-orang yang tidak bisa mencium bau surga, bahkan tidak dapat menginjaknya, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber. Berikut 7 golongan orang yang tidak bisa mencium harumnya surga. 1. Orang yang sombong. Sikap sombong yang menjadi salah satu bagian dari sikap manusia memang sudah seharusnya dihilangkan. Tentu saja sikap sombong ini tidak disukai banyak orang. Bahkan sikap sombong membuat pelakunya haram untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, itu tidaklah termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi sombong itu adalah dia yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya. Hadis riwayat Ahmad. 2. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Pada zaman sekarang, ada banyak sekali perempuan yang berpakaian modis dan mengikuti perkembangan alias tren. Namun bagi Islam dianggap telanjang. Berpakaian tapi telanjang maksudnya adalah mereka yang berpakaian tapi memperlihatkan bentuk lekuk tubuh juga berpakaian tipis. Sabda Rasulullah, 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah kulihat. Kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. 3. Orang yang mengamalkan ilmu akhirat untuk mencari duniawi. Sebagian orang tentu ada yang mengaku sebagai orang yang paham agama, namun menjual jasa mereka dengan sejumlah uang. Dalam hal ini mereka kadang mengaku-ngaku sebagai ustadz atau ustazah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan baunya surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Wanita meminta dicerai tanpa alasan syar'i. Membina rumah tangga memang tidak mudah untuk dijalani. Pasti ada saja masalah yang timbul. Sayangnya beberapa masalah itu tidak dapat diselesaikan hingga muncul perceraian. Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, permintaan dicerai adalah gerbang menuju ditolaknya seorang wanita menuju surganya Allah. Perceraian boleh saja dilakukan untuk menyelamatkan keluarga dari kemudaratan yang lebih besar. Akan tetapi jika ada wanita yang meminta cerai tanpa suatu alasan, ancamannya adalah tidak mencium bau surga. Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Bernasab bukan pada ayahnya. Nasab adalah salah satu yang dijaga oleh Islam. Orang yang mengaku sebagai anak orang lain yang bukan ayahnya bisa saja mendapatkan ancaman tidak bisa mencium bau surga. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya menisbatkan nama kepada nama orang tua angkat. Barang siapa yang mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri tidak akan mendapatkan bau surganya Allah. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad.
6. Orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Mewarnai rambut diperbolehkan dalam Islam. Namun jika mewarnainya dengan warna hitam, maka itu tidak diperbolehkan karena dianggap melanggar kodrat. Sepele, namun bisa menghalangi kita untuk mencium aroma surga. Pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapatkan bau surganya Allah. Hadis riwayat Abu Daud. 7. Orang yang membunuh kafir mu'ahad. Agama Islam sangat menjunjung tinggi kesetiaan dan perdamaian. Islam pun melindungi hak-hak manusia sebagaimana diatur dalam syariat. Maka dari itu seorang muslim tidak diperbolehkan membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintahan Islam atau disebut kafir mu'ahad. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau wanginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, itulah 7 golongan manusia yang tidak akan memasuki surganya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kelak pada hari kiamat akan ada yang namanya Yaumil Hisab, yaitu hari di mana seluruh umat manusia dari Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang ia lakukan selama hidup di dunia. Pengadilan Allah itu sangat adil, bahkan kejahatan sekecil apapun akan dibalas dengan setimpal. Nanti pada Yaumul Hisab, orang-orang akan dihisab dengan perhitungan yang sangat cepat. 3 orang yang paling pertama dihisab dan paling pertama masuk neraka. Menurut hadis sahih riwayat Imam Muslim, nanti akan ada 3 golongan orang yang akan mendapat jatah hisab pertama, dan mereka juga pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Siapakah mereka? 1. Orang yang berjihad bukan karena agama. Orang yang pertama kali dihisab adalah orang yang mati ketika berperang di jalan Allah. Namun sebenarnya orang tersebut tidak bersungguh-sungguh dalam berjuang membela agama Allah, melainkan hanya ingin dikatakan sebagai orang yang gagah, pemberani, dan lain sebagainya. Kelak orang ini akan diperlihatkan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan setelah itu Allah bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu?" Lalu orang tersebut menjawab, "Aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid." Namun Allah Maha mengetahui, sehingga dia berfirman, "Engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu." Lalu diperintahkanlah malaikat oleh Allah untuk menyeret orang itu dan melemparkannya ke dalam neraka. 2. Orang yang berilmu dan pembaca Al-Quran. Selain itu, orang yang berilmu dan orang yang membaca Al-Quran juga adalah orang yang pertama kali mendapatkan hisab dan pertama kali masuk neraka. Namun yang dimaksud di sini adalah orang yang berilmu tersebut berharap agar ia disebut sebagai seorang yang alim, pintar, dan sebagainya. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan berharap dirinya dapat disebut sebagai qori dan hafiz. Melanjutkan hadis tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepada kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, 'Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu?' Ia menjawab, 'Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau.' Allah berfirman, 'Engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori atau pembaca Al-Quran yang baik dan hafiz. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu.' Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, janganlah pernah mengharapkan pujian dari orang lain atas kemampuan yang kita miliki, sehingga memunculkan sifat sombong dalam diri dan membuat pahala yang kita dapatkan hilang karena hal itu. 3.
orang yang bersedekah tapi mengharapkan pujian. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang Allah berikan karunia berupa harta benda dan kekayaan. Kemudian dia menggunakan harta tersebut di jalan Allah untuk kebaikan seperti bersedekah, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Tapi ia melakukannya hanya karena ingin dianggap sebagai orang yang murah hati. Maka Allah akan langsung melemparkannya ke dalam neraka dan orang-orang seperti itu termasuk dalam golongan ahli neraka. Sabda Rasulullah SAW melanjutkan hadis tadi. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya dan mengakuinya. Allah bertanya, apa yang kau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sodako dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan orang yang akan pertama kali dihisab dan golongan pertama pula yang masuk neraka. Oleh karena itu, maka hendaknya kita melakukan ibadah niatkan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak termasuk dalam golongan-golongan orang-orang tersebut. Semoga video ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah